Hai Besti, jumpa lagi dengan kami pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ariel Selalahi. Saya Jathan Leo. Saya Meciatan aku. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kegunaan unsur dan senyawa kimia. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama mengenai kegunaan unsur dan senyawa bersama saya Meciatan aku. Kita masuk pada yang pertama, kegunaan aluminium. Pernahkah teman-teman melihat logam aluminium? Mungkin sebagian besar di antara teman-teman tentu pernah melihatnya. Logam aluminium adalah logam yang ringan, kuat, tahan korosi, mudah dibentuk, dan tidak reaktif, sehingga logam ini banyak digunakan dalam alat-alat. Yang pertama, alat dapur. Yang kedua, badan pesawat terbang. Yang ketiga, rangka bangunan. Yang keempat, alat bantu di laboratorium. Yang kelima, senyawa aluminium hidroksida digunakan sebagai obat sakit mah. Yang kedua, kegunaan karbon. Kegunaan karbon sangat bersifat istimewa karena kemudahannya yang dapat berikatan dengan unsur-unsur lain sehingga karbon mampu membentuk banyak senyawa. Pada bagian kegunaan karbon memiliki dua bagian. Yang pertama, unsur karbon. Unsur karbon ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karbon dalam bentuk intan, grafit, dan amor. Yang pertama, intan. Yang pertama, intan. Intan merupakan kristal karbon tetrahedral yang khas. Intan berwujud padatan yang sangat keras sehingga digunakan sebagai alat pemotong dan mata bor penambang minyak. Yang kedua, grafit. Grafit memiliki struktur kristal karbon dengan pola yang berlapis dalam bentuk heksagonal simetris, sehingga grafit memiliki banyak kegunaan, diantaranya untuk bahan pembuatan pensil dan digunakan dalam pembuatan baja dan batu yang tahan api. Yang ketiga, bentuk amorf. Karbon dalam bentuk amorf seperti arang, kokas, batu bara, dan karbon hitam memiliki sifat yang rapuh, sehingga karbon amorf ini sering digunakan untuk menyerap gas beracun, mikroorganisme, dan karbon dalam larutan. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, senyawa karbon. Senyawa karbon memiliki dua bagian, yaitu karbon organik dan karbon anorganik. Namun, dua karbon tersebut memiliki perbedaan, yaitu karbon organik merupakan senyawa yang tergolong antara lain karbohidrat, protein, lemak, bahan bakar hidrokarbon, dan polimer. Sedangkan anorganik antaranya kalsium bikarbonat yang dapat digunakan untuk mencegat bangunan, kalsium karbida untuk membuat gas asetilena yang digunakan untuk mengilas logam, dan soda kue. Pada bagian yang ketiga, kegunaan nitrogen. Nitrogen dapat digunakan dalam bentuk unsur maupun senyawa yang terdiri dari dua bagian, yaitu unsur yang pertama, unsur nitrogen. Sebagian unsur nitrogen terdapat dalam bentuk gas nitrogen atau N2. Gas nitrogen ini bersifat inert atau tidak reaktif dan dapat digunakan dalam industri farmasi untuk mengusir oksigen dalam larutan injeksi. Yang kedua, senyawa nitrogen. Nitrogen dalam bentuk senyawa juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan senyawa yang digunakan diantaranya amonia, amonium nitrat, amonium sulfat, amonium fosfat, urea, dan asam nitrat. Kita masuk pada bagian yang pertama dari senyawa nitrogen, yaitu amonia. Masih ingatkah teman-teman rumus molekul amonia? Amonia terdiri atas satu atom N dan 3 atom H. Amonia sering digunakan sebagai pereaksi dan bahan baku pembuatan pupuk nitrogen seperti amonium nitrat, amonium sulfat, amonium fosfat, dan pupuk urea. Yang kedua, amonium nitrat atau NH4NO3. Senyawa ini digunakan sebagai pupuk nitrogen dengan kadar nitrogen 33%, sehingga amonium nitrat juga digunakan sebagai bahan peledak yang sangat diperlukan dalam dunia pertambangan. Yang ketiga, amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Amonium sulfat sama seperti nitrat yang memiliki rumus kimia NH4 2 kali SO4 yang digunakan sebagai pupuk nitrogen. Bahkan kelebihan dari senyawa ini tidak mudah menggumpal. Yang keempat, amonium fosfat atau NH4 3PO4. Amonium fosfat merupakan pupuk sumber nitrogen dan fosfor yang bersifat mudah larut dalam air. Yang kelima, urea atau CONH2 2 kali. Urea merupakan pupuk sumber nitrogen dengan kadar nitrogen yang tinggi 46%. Yang keenam, asam nitrat. Senyawa ini
dapat digunakan sebagai pelarut dan digunakan dalam proses fotografi. Yang keempat, kegunaan oksigen. Kegunaan oksigen terdiri dari dua bagian. Yang pertama, gas oksigen. Namun, gas oksigen ini digunakan dalam pengolahan besi menjadi baja di tanur terbuka atau tanur oksigen. Oksigen dalam oksiasitilena campuran gas karbon dan oksigen yang digunakan untuk membersihkan kerak besi dan menghaluskan tonjolan-tonjolan pada produk baja. Yang kedua, ozon. Lapisan ozon terdapat dalam atmosfer bumi sebagai pelindung dan radiasi sinar ultraviolet. Yang kelima, kegunaan belerang. Belerang dalam bentuk unsur maupun senyawanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan belerang ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, unsur belerang. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat pada kristalin kuning. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Yang kedua, senyawa belerang. Senyawa belerang seperti belerang dioksida, natrium tiosulfar pentrahidrat, dan asam sulfat banyak digunakan dalam industri. Yang pertama, belerang dioksida SO2, yang kedua natrium tiosulfat pentahidrat atau Na2S2O3 5H2O2. Asam sulfar, yang ketiga asam sulfar H2SO4. Yang keenam, kegunaan silikon. Silikon murni digunakan sebagai semikonduktor yang berfungsi menyerap air karena bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. Yang ketujuh, kegunaan besi. Yang pertama, logam besi. Besi merupakan unsur logam yang paling banyak kegunaannya. Besi digunakan untuk membuat konstruksi jembatan, badan kendaraan, rel kereta api, dan konstruksi bangunan lainnya. Dan kegunaan besi dalam bentuk logam campuran diantaranya yang pertama, stainless steel. Stainless steel merupakan campuran 74% besi, 18% kromium, dan 25% nikel. Baja nikel bersifat alot atau liat. Stainless steel bersifat kuat dan tahan terhadap korosi sehingga sering digunakan untuk membuat peralatan industri. Yang kedua, baja nikel. Baja nikel merupakan campuran 75% besi dan 25% nikel. Baja nikel ini bersifat keras dan alot atau liat. Selain baja nikel, dikenal juga jenis baja lainnya seperti baja mangan dan baja kromium. Yang kedua, senyawa besi. Besi memiliki dua jenis bilangan oksidasi, yaitu Fe2+ atau ion fero dan Fe3+ atau ion feri. Berikut contoh senyawa yang mengandung unsur besi beserta kegunaannya. Yang pertama, besi 2 sulfat FeSO4. Senyawa ini digunakan sebagai sumber mineral besi untuk terapi defisiensi atau kekurangan zat besi. Yang kedua, besi 3 sulfat Fe2SO4 3 kali. Senyawa besi 3 sulfat ini digunakan dalam pewarnaan tekstil dan pengetesan aluminium. Yang ketiga, besi 2 oksidasi atau FeO. Senyawa besi 2 oksidasi ini dikenal juga sebagai besi atau oker yang digunakan sebagai pewarna tegel atau ubin. Yang kedelapan, kegunaan kromium. Yang pertama, logam kromium. Logam kromium bersifat sangat tahan terhadap korosi sehingga digunakan sebagai campuran besi dalam bentuk alloy atau campuran logam. Yang kedua, senyawa kromium. Logam kromium dapat bersenyawa dengan oksigen, klorin, dan ion sulfat berturut-turut membentuk CrO, CrCl3, dan Cr2SO4 3 kali. Yang pertama, kromium 2 oksida CrO. Senyawa ini banyak digunakan sebagai pewarna dalam pencetakan industri tekstil dan keramik. Yang kedua, kromium 3 klorida CrCl3. Senyawa ini digunakan sebagai zat pewarna hijau dalam pembuatan keramik. Yang ketiga, kromium 3 sulfat Cr2SO4 3 kali. Senyawa kromium 3 sulfat digunakan untuk keperluan pelapisan atau penyepuhan logam. Yang kesembilan, kegunaan tembaga. Yang pertama, logam tembaga.
Tembaga dalam bentuk campuran digunakan untuk membuat perunggu campuran 90% tembaga dan 10% timah, dan monel campuran 7% nikel dan 30% tembaga. Yang kedua, senyawa tembaga. Berikut contoh senyawa yang mengandung unsur tembaga beserta kegunaannya. Yang pertama, tembaga 2 oksida CuO. Senyawa CuO digunakan sebagai insektisida bahan baterai, bahan penyepu, dan bahan pewarna hitam untuk keramik. Yang kedua, tembaga 2 sulfat CuSO4. Senyawa ini digunakan sebagai anti lumut dalam kolam renang dan memberikan warna biru pada air. Yang ketiga, tembaga 2 klorida CuCl2. Senyawa ini digunakan sebagai pewarna keramik dan gelas. Kita masuk pada materi berikut, yaitu dampak penggunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari bersama saya, Janet Torello. Yang pertama, aluminium foil. Aluminium foil adalah lembaran tipis dari logam aluminium dengan tebal kurang dari 0,2 mm. Logam aluminium dapat ditemukan di udara, air, dan makanan yang Anda konsumsi sehari-hari. Bahkan sebagian besar makanan termasuk buah, sayur, ikan, daging, dan susu mengandung aluminium alami dalam bentuk mineral. Dampak aluminium. Terlalu banyak asupan aluminium dapat memberi efek negatif. 1. Merusak otak. 2. Menyebabkan kerusakan DNA. 3. Disfungsi ginjal. 4. Serta diduga dapat memicu kanker payudara. Yang kedua, karbon atau zat arang. Karbon atau zat arang adalah sebuah unsur kimia dengan lambang C dan nomor atom 6. Ia merupakan non-logam dan teravalen. Atomnya membuat 4 elektron tersedia untuk membentuk ikatan kimia kovalen. Ia berada dalam golongan 14 dari tabel periodik. Karbon hanya menyusun sekitar 0,025% dari kerak bumi. Dampak karbon. Adapun dampak karbon yaitu gas karbon monoksida atau CO dalam jumlah banyak atau konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan juga bahkan menimbulkan kematian. Yang ketiga, silikon. Silikon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Senyawa yang dibentuk bersifat paramagnetik. Dampak silikon. Silikon memiliki dampak baik positif maupun negatif. Namun seringkali dampak negatif yang sering terjadi. Dampak negatifnya yaitu reaksi yang timbul dapat berupa alergi, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, kulit memerah, kanker, berisiko pada ginjal, dan dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, belerang. Belerang adalah unsur kimia yang memiliki bau menyengat dan biasanya ditemukan di gunung berapi. Mineral ini disebut juga dengan sulfur yang dapat diolah menjadi biru putih. Pada sulfur murni juga ditemukan beberapa kandungan seperti garam Epsom dan gipsum. Dampak belerang. Belerang bersifat mudah terbakar dan menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2. Gas ini dapat menyisakan pernapasan dan menyebabkan batuk. Dalam jumlah besar, belerang dioksida dapat merusakkan pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan serta kerusakan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Besi merupakan logam yang dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa. Membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Dampak besi, selain mempunyai banyak manfaat, besi juga dapat membahayakan manusia jika besi tersebut sudah berkarat. Misalnya saat kita tertusuk besi yang berkarat, maka ada kemungkinan kita akan terkena tetanus. Zat besi juga dapat membahayakan tubuh dan membahayakan keracunan jika dikonsumsi terlalu banyak.
Yang keenam, tembaga. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Dampak tembaga, batas maksimum logam tembaga dalam air adalah 1 bpj. Air yang mengandung tembaga dengan kadar yang melebihi batas maksimum yang diperolehkan dapat menimbulkan dampak berupa kerongkongan terasa kering, mual-mual, diare yang terus-menerus, dan iritasi pada lambung. Yang ketujuh atau yang terakhir, kromium. Kromium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Ia adalah unsur pertama dalam golongan 6. Ia adalah logam berwarna abu-abu seperti baja berkilau, keras dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi. Tahap pengusaman dan memiliki titik lebur tinggi. Dampak kromium adalah kromium dapat menyebabkan kanker paru-paru, kerusakan liver atau hati, dan ginjal. Jika kontak dengan kulit menyebabkan iritasi, dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan muntah. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pembuatan unsur dan senyawa bersama saya Ariel Silalahi. Udara mengandung sekitar 20% oksigen yang berada dalam bentuk campuran dengan gas-gas lain. Begitu pula dengan unsur dan senyawa lain di alam. Sebagian besar unsur dan senyawa ini terdapat dalam bentuk campuran. Padahal untuk berbagai kebutuhan diperlukan unsur dan senyawa dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita perlu mengolah lebih dahulu berbagai unsur dan senyawa tersebut. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Yang pertama, pembuatan oksigen. Perlu diingat bahwa pembuatan gas oksigen di laboratorium berbeda dengan pembuatan gas oksigen untuk kepentingan industri. Mengapa saya katakan berbeda? Simak penjelasan berikut. Yang pertama, pembuatan gas oksigen di laboratorium. Pembuatan gas oksigen di laboratorium dapat dilakukan dengan cara memanaskan senyawa oksidanya seperti yang dilakukan oleh Priestley berikut ini. Kita bisa lihat pada persamaan tersebut, padatan raksa oksida ketika dipanaskan maka akan menghasilkan padatan raksa dan gas oksida. Kemudian, padatan kalium klorida ketika dipanaskan maka akan menghasilkan padatan kalium dan gas klorida. Dan yang ketiga, padatan barium oksida ketika dipanaskan maka akan menghasilkan padatan barium dan gas oksida. Selain itu, oksigen juga dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis larutan garam alkali nitrat atau alkali sulfat. Berikut cara mengelektrolisis larutan tersebut. Melalui cara elektrolisis ini diperoleh gas oksigen di anode. Yang kedua, pembuatan gas oksigen di industri. Pembuatan gas oksigen untuk keperluan industri dilakukan dengan cara distilasi udara cair seperti pada gambar di bawah ini. Dengan demikian, terjawab sudah mengapa pembuatan gas oksigen di laboratorium berbeda dengan pembuatan gas oksigen di industri. Karena pembuatan gas oksigen di laboratorium dilakukan dengan cara memanaskan senyawa oksidanya. Sedangkan pembuatan gas oksigen di industri dilakukan dengan cara distilasi udara cair. Udara yang mengandung 21% oksigen dan 78% nitrogen didinginkan hingga suhu min 200 derajat Celcius dengan tekanan tinggi sehingga udara mencair. Kemudian, udara cair tersebut secara berangsur-angsur dipanaskan. Pada suhu min 195,8 derajat Celcius, nitrogen akan menguap dan selanjutnya dipisahkan. Pada suhu min 183 derajat Celcius, oksigen tersebut akan cair, akan menguap sehingga dapat dipisahkan dari gas lainnya. Yang berikut, pembuatan gas nitrogen. Yang pertama, pembuatan gas nitrogen di laboratorium.
Dalam skala kecil atau skala laboratorium, gas nitrogen dapat dibuat melalui pemanasan senyawa asida seperti natrium asida atau AN3 dan barium asida atau BaN3 2 kali. Pemanasan ini menghasilkan gas nitrogen dan logam natrium, seperti pada persamaan berikut. Padatan natrium asida ketika dipanaskan maka akan menghasilkan padatan natrium dan gas nitrogen. Ada info penting nih teman-teman. Selain diperoleh dari pemanasan senyawa asida, ternyata nitrogen juga dapat dihasilkan dari pemanasan secara perlahan-lahan melalui larutan amonium nitrit atau NH4NO2, seperti pada persamaan reaksi berikut. Larutan NH4NO2 atau amonium nitrit ketika dipanaskan maka akan menghasilkan cairan H2O atau air dan juga gas nitrogen. Amonium nitrit yang digunakan dibuat dengan cara mereaksikan natrium nitrit dan amonium klorida menurut reaksi berikut. Larutan natrium nitrat dan larutan amonium klorida ketika dipanaskan akan menghasilkan larutan amonium nitrat dan larutan natrium klorida. Berikutnya, pembentukan gas nitrogen di industri. Pembuatan gas nitrogen dilakukan bersamaan dengan pembuatan gas oksigen karena sumbernya juga sama, yaitu udara. Udara yang mengandung 78% gas nitrogen didinginkan sehingga diperoleh nitrogen dan oksigen cair. Selanjutnya, cairan tersebut didistilasi pada suhu min 195,8 derajat Celcius sehingga nitrogen akan cair dan menguap dan terpisah dengan oksigen cair. Uap nitrogen ini kemudian ditampung dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan. Cara berikutnya, pembuatan amonia atau NH3. Yang pertama, pembuatan amonia di laboratorium. Dalam skala laboratorium, amonia dibuat dengan cara mereaksikan garam amonium klorida dengan basa kuat atau oksida basa, menurut reaksi berikut. NH4Cl atau amonium klorida ketika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH akan menghasilkan NH3 atau amonia dan NaCl atau natrium klorida dan juga H2O atau air. Yang berikutnya, 2NH4Cl atau amonium klorida ketika direaksikan dengan kalsium oksida atau CaO akan menghasilkan 2NH3 amonia dan CaCl2 atau kalsium klorida dan juga H2O atau air. Gas yang dihasilkan dapat diketahui dengan cara mengujinya menggunakan kertas lakmus. Gas amonia bersifat sehingga akan mengubah warna lakmus yang tadinya berwarna merah berubah menjadi warna. Yang kedua, pembuatan amonia di industri. Amonia dibuat dalam skala industri melalui proses Haber-Bosch. Proses pembuatan ini menggunakan bahan baku gas nitrogen dan gas hidrogen yang direaksikan menurut persamaan reaksi berikut. Berikut persamaan reaksinya. Kita bisa memperhatikan harga entalpi reaksi di situ berharga negatif. Itu tandanya reaksi ini bersifat exotherm atau melepaskan kalor ke lingkungan. Sifat reaksi yang exotherm ini perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan amonia. Selain sifat yang exotherm yang berhubungan dengan suhu, ada dua faktor lain yang juga bisa perlu kita perhatikan untuk memperoleh amonia dengan jumlah maksimum, yaitu tekanan dan penggunaan katalis. Yang pertama, suhu.
Suhu dalam suatu reaksi yang bersifat eksoterm, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Reaksi pembentukan amonia yang dilakukan pada suhu rendah 200 derajat Celcius akan menggeser reaksi ke arah kanan, namun reaksinya berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, suhu perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai suhu ideal, yaitu 600 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan. Pada proses pembuatan amonia, diperlukan tekanan yang tinggi. Jika reaksi dilakukan pada tekanan rendah, reaksi akan bergeser ke kiri sehingga produk yang diperoleh sedikit. Idealnya, agar reaksi berlangsung ke arah kanan, cara yang berikutnya yaitu pengolahan aluminium. Pengolahan aluminium dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan Al2O3 dalam kriolit cair menggunakan elektroda grafit atau karbon. Cara pengolahan ini disebut proses Hall-Héroult karena ditemukan pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada tahun 1886 oleh dua orang peneliti, yaitu Charles Martin Hall yang berada di Amerika dan Paul T. Holt yang berada di Prancis. Cara pengolahan aluminium ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, proses pembuatan alumina atau Al2O3. Pada mula-mula, biji bauksit dihaluskan sampai ukuran tertentu. Kemudian, setelah biji bauksit sudah dihaluskan, maka biji bauksit tersebut dipisahkan dari pengotornya dengan cara dilarutkan dalam larutan NaOH. Senyawa Al2O3 akan larut, sedangkan pengotornya yang berupa silika, besi oksida, dan titanium oksida tidak larut sehingga dapat dipisahkan. Larutan disaring, kemudian Al2O3 diendapkan dari larutannya dengan menambahkan sedikit zit atau bubuk Al2O3 ke dalam larutan tersebut. Endapan Al2O3 yang terbentuk dipanaskan untuk menguapkan pelarutnya. Yang kedua, proses elektrolisis alumina. Alumina atau Al2O3 kering diubah menjadi bentuk lelehannya dalam kriolit cair. Kekasan proses Hall-Héroult terletak pada penggunaan kriolit cair ini. Kriolit berfungsi menurunkan titik leleh Al2O3 dari 2000 derajat Celcius menjadi 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, campuran dielektrolisis untuk menghasilkan aluminium dan gas oksigen melalui reaksi berikut. Kita bisa lihat pada persamaan reaksi ini. Yang ketiga, perhitungan massa aluminium. Teman-teman, untuk memperkirakan jumlah aluminium yang dapat diperoleh dari sejumlah tertentu alumina murni atau Al2O3, kita semua dapat menerapkan prinsip stoikiometri, khususnya hukum Faraday. Jika jumlah mol alumina diketahui, jumlah massa aluminium yang dihasilkan juga dapat diketahui. Yang berikutnya, pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dibagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama proses kontak dan yang kedua proses bilik timbal. Yang pertama, pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Proses ini dimulai dengan pembakaran belerang sehingga dihasilkan belerang dioksida atau SO2. Selanjutnya, dilakukan pembuatan gas SO3 dengan mereaksikan gas SO2 dan O2 menggunakan katalis vanadium pentaoksida atau V2O5. Gas SO3 tersebut kemudian dilarutkan dalam asam sulfat pekat sehingga dihasilkan asam pirosulfat atau H2S2O7. Asam pirosulfat ini
Selanjutnya direaksikan dengan air sehingga terbentuk asam sulfat pekat dengan kadar 98% massa. Berikut persamaan reaksi yang berlangsung. Nah, pembuatan asam sulfat ini menggunakan metode proses kontak ini menguntungkan karena dapat menghasilkan jumlah produk yang tinggi dengan kemurnian yang tinggi juga. Namun, proses kontak ini memerlukan peralatan yang khusus dan biaya proses yang tinggi. Akibatnya, produk yang dihasilkan menjadi mahal harganya. Yang kedua, pembuatan asam sulfat dengan proses bilik timbel. Proses pembuatan asam sulfat ini menggunakan wadah atau bilik berlapis timbel. Bilik ini berfungsi untuk menampung H2SO4 yang dihasilkan. Katalis yang digunakan dalam proses ini adalah nitrogen monoksida. Reaksi yang berlangsung selama proses pembuatan sebagai berikut. Padatan sulfat bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur dioksida. Yang kedua, nitrogen monoksida bereaksi dengan 1/2 gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Yang ketiga, gas sulfur dioksida bereaksi dengan gas nitrogen dioksida menghasilkan gas sulfur trioksida dan gas nitrogen monoksida. Yang keempat, gas sulfur trioksida bereaksi dengan air menghasilkan larutan asam sulfat. Proses bilik timbel menghasilkan asam sulfat berkadar 77%. Keuntungan pembuatan sulfat menggunakan proses bilik timbel ini adalah peralatan yang digunakan cukup sederhana dan biaya produksi rendah sehingga harga produk yang dapat ditekan. Proses bilik timbel ini efektif untuk menghasilkan asam sulfat dengan kemurnian yang tidak terlalu tinggi. Kita masuk pada contoh soal. Soal yang pertama. Larutan natrium bila dimasukkan ke dalam air akan bereaksi membentuk larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Persamaan reaksi yang tepat dan setara adalah, simak penjelasan berikut. Kita masuk pada pembahasan. Padatan natrium dan air ketika direaksikan maka akan menghasilkan larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Nah, untuk setara, maka kita memberikan koefisien 2 untuk air, sehingga menjadi padatan natrium ketika direaksikan dengan 2 air, maka akan menghasilkan larutan natrium hidroksida dan gas nitrogen. Kemudian, jumlah O kanan dan kiri untuk supaya setara, maka NaOH atau natrium hidroksida kita berikan koefisien 2. Sehingga padatan natrium dan ketika direaksikan dengan 2 air maka akan menghasilkan 2 larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Nah, kemudian langkah berikutnya, agar jumlah Na kanan dan kiri setara, maka Na atau natrium kita berikan koefisien dengan jumlah 2, yaitu padatan 2 natrium ketika direaksikan dengan 2 air, maka akan menghasilkan larutan 2 natrium hidroksida dan gas hidrogen. Dengan demikian, sudah setara, maka persamaan yang tepat atau setara adalah padatan 2 natrium ketika direaksikan dengan 2 air, maka akan menghasilkan larutan 2 NaOH dan gas hidrogen. Soal nomor 2, reaksi manakah yang merupakan tahap penentu pada proses kontak? Mengapa demikian? Baik, kita masuk pada pembahasan. Proses kontak merupakan salah satu proses pembuatan asam sulfat. Pada proses kontak terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pembentukan belerang dioksida atau SO2 dari belerang dengan udara. Yang kedua, pembentukan belerang trioksida atau SO3 dari oksidasi lanjut belerang dioksida. Yang ketiga, pelarutan belerang trioksida dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat. Yang keempat, asam pirosulfat dilarutkan dalam air. Pada proses kontak, tahap penentunya adalah pembentukan belerang trioksida yaitu proses oksidasi SO2 menjadi SO3. Pada tahapan tersebut terdapat reaksi kesetimbangan yang perlu penanganan khusus agar hasil reaksi menjadi optimum dan tidak terurai kembali. Jadi yang merupakan tahap penentu pada proses kontak adalah SO2 menjadi SO3 atau trioksida.